Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita melanjutkan kembali tentang pesawat sederhana ya. Bagian yang ketiga dan keempat adalah bidang miring dan roda berporos. Oke, yang pertama adalah tentang bidang miring. Ya, apa bidang miring itu? Nih, ya. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring, ya. Nah, ini berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Nah, hal ini bertujuan apa? Untuk memperkecil usaha, ya, saat memindahkan beban yang berat. Nah, semakin landai bidang miring, gaya yang diberikan semakin kecil. Sebaliknya, semakin curam bidang miring, gaya yang diberikan juga semakin besar. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh bidang miring yang landai. Nah, kalau bidang miring yang curam seperti ini. Nah, semakin landai, semakin kecil gaya yang diberikan. Semakin curam, semakin besar gaya yang diberikan. Ini adalah gambar dari bidang miring, ya. Di sini ada bidang miring, kemudian terdapat benda. Oke, benda ini diberi gaya F. Kemudian benda memiliki berat W. Nah, papa atau bidang miring memiliki ketinggian H dan memiliki panjang bidang miring lambangnya S. Oke. Keterangannya, untuk F itu adalah gaya satuan Newton. Untuk W beban atau berat benda, ya. Atau berat benda. Satuannya Newton. Beban atau sama dengan berat, ya. Sama dengan berat. Sama dengan berat. Kemudian H itu tinggi papan, satuannya meter. Boleh pakai senti. S panjang papan, satuannya meter, boleh pakai senti. Nah, sekarang hubungan W gaya, F gaya, W beban, H tinggi papan atau bidang miring, S panjang bidang miring, ya. Rumusnya adalah F kali S sama dengan W kali H, ya. Jadi F kali S, F yang miring dengan yang miring, F kali S, sama dengan W kali H. W itu yang tegak gini, ya. W dengan yang tegak H. Nah, ini gampang menghafalkannya. Keuntungan mekanisnya S per H atau boleh W per F. Oke, contoh soal, ya. Rogo ingin memindahkan sebuah beban yang masanya adalah 5 kg. Masanya 5 kg, ya. Nah, ini nanti yang diketahui. Ke dalam mobil. Jadi kalau kalian perhatikan gambarnya, berarti yang ini bendanya memiliki massa 5 kg. Oke. Agar lebih mudah, ia mengambil sebuah papan dengan panjang 5 meter. Nah, papan yang mana? Papannya yang hitam ini, ya. Nah, ini adalah papan. Panjangnya 5 meter. Kemudian ia sandarkan di atas bak mobil, ya. Nah, ketinggian papan 100 cm, berarti ini ketinggiannya, ya. 100 cm dari atas tanah. Yang ditanyakan berapakah gayanya dan untuk memindahkan, kemudian berapakah keuntungan mekanisnya. Berarti nanti ada dua pertanyaan. Kemudian yang diketahui lagi di sini ada G. G itu apa? Percepatan gravitasi. Ini diperlukan nanti kalau mencari berat benda, ya. Karena tadi yang diketahui adalah hanya masanya. Nih. Penyelesaiannya, ya. Diketahui di sini digambar kembali bidang miring, ya. Panjang bidang miringnya adalah S5 meter. Oke, S5 meter. Kemudian ketinggian bidang miring memiliki hanya 100 cm. H 100 cm, ya. Di sini untuk satuan S di sini memakai meter.
hanya pakai sentimeter, berarti harus dikonversikan, disamakan satuannya menjadi meter, sehingga hanya adalah 1 meter. Yang diketahui lagi masanya, massa 5 kg, ya. Massa 5 kg. Ini harus dicari W-nya. Kenapa? Karena rumusnya itu kan apa? F dikali S sama dengan W dikali H. Nah, harus cari W-nya. Rumus W itu adalah M dikali G, ya. M massa G percepatan gravitasi. Tadi di soal G-nya adalah pakai 10. Oke, dimasukkan angkanya, M-nya 5 kg, G-nya 10. Dikalikan ketemunya 50 Newton. Ditanya, ada 2 pertanyaan tadi. A adalah tanya gaya, B yang ditanya keuntungan mekanis. Oke, penyelesaiannya. Gaya yang dikerjakan oleh Rogu, kalian tulis dulu rumusnya. F kali S sama dengan W kali H. Karena yang ditanya itu gaya lambangnya F, ya, sehingga dirubah rumusnya jadi seperti ini. F itu W kali H dibagi S, ya. Berarti nanti karena yang dicari itu F ini, ya, berarti S-nya itu harus pindah ruas ke sebelahnya. Karena perkalian, jadi kalau dipindah ruas menjadi pembagian. Jadi seperti ini rumusnya, ya. Dimasukkan nilai W-nya adalah 50. Nilai H-nya adalah 1. Nilai S-nya adalah 5. Ketemunya 10 Newton, ya, karena satuan dari gaya adalah Newton. Kalau dicari dari sini, karena ini S-nya meter, hanya meter bisa dicoret, sehingga satuannya tinggal Newton. Jadi gaya yang dikerjakan Rogu itu 10 Newton, ya. Berikut keuntungan mekanis. KM, nah, rumusnya ada S dibagi H, boleh pakai W dibagi F, ya. Salah satu saja. Ini pakai S dibagi H. S-nya tadi 5, hanya adalah 1, ya. Sehingga ketemunya 5. Nah, di sini KM tidak ada satuan. Karena apa? Karena ini kan satuannya sama, meter. Ini meter dicoret, sehingga tidak ada satuan. Oke, sekarang penerapan prinsip bidang miring, ya. Yang pertama adalah pada pembuatan tangga yang bertingkat atau berkelok. Kalian perhatikan tangga-tangga itu pasti bentuknya adalah miring, ya. Atau ada tangga yang berkelok tapi juga miring. Kemudian yang kedua, pembuatan jalan yang meliuk-liuk di daerah pegunungan. Coba bayangkan kalau pegunungan itu jalannya tidak meliuk atau berputar, pasti juga akan kesulitan. Kemudian penggunaan papan yang dimiringkan saat ingin menaikkan atau menurunkan beban berat, ya. Contohnya tadi kalau pada gambar mau memindahkan benda ke atas mobil, itu pasti papannya akan dimiringkan, ya. Selain itu, prinsip bidang miring itu juga banyak diterapkan pada alat dapur, ya. Nah, contohnya seperti apa? Pisau. Ini memanfaatkan bidang miring. Coba kalau pisau itu tidak tajam, pasti juga akan sulit, ya. Kapak, paku juga pakai bidang miring, pahat kayu, cutter, ulir, pada sekrup, ya. Obeng itu juga memanfaatkan bidang miring. Pesawat sederhana yang keempat yaitu roda berporos, ya. Roda berporos ini adalah roda yang dihubungkan dengan sebuah poros, ya. Roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama, ya. Ini. Nah, contohnya seperti apa pada gambar ini, ya. Ini ada roda berporos di sini. Nah, roda berporosnya juga di sini, ya. Sehingga benda yang melekat pada roda berporos ini juga nanti ikut berputar bersama-sama, ya. Kegunaannya apa? Kegunaan roda berporos itu untuk menggeser benda, ya. Menggeser benda agar lebih ringan dan memperkecil gaya
gesek ya. Roda berporos ini banyak ditemukan pada alat seperti setir mobil, itu ada roda berporosnya. Kemudian setir kapal, roda sepeda ya, atau roda kendaraan bermotor. Nah, ini contohnya penerapannya. Kalian tahu bentuk seperti ini ada di mana? Ada di sepeda atau di sepeda motor ya. Nah, di sini pada sepeda itu dapat berjalan karena ada yang di kayu ya. Ini ada pengayuhnya. Salah satu bagian penting pada sepeda sehingga membuatnya atau membuat sepeda itu dapat bergerak adalah rantai ya. Jadi, kalau pedal itu di kayu akan menggerakkan roda berporos. Ini kan pedal ya, tempat kayunya. Kalau ini di kayu nanti akan menggerakkan roda berporos. Nah, kalau roda berporos ini bergerak, otomatis nanti rantai ini juga akan berputar. Nah, kalau rantai berputar akan menggerakkan roda berporos yang belakangnya, sehingga bisa menyebabkan sepeda itu bisa berjalan. Nah, oke anak-anak, untuk materi pesawat sederhana hanya 4 ya, 4 konsep tentang pesawat sederhana. Itu ada tentang tuas, ada katrol, ada roda berporos, satu lagi ada bidang miring. Harus dipelajari kembali ya, dan semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.